wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik Kak. Udah pada tahu saya belum? Belum. Mau tahu nggak? Mau dong. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Aidi Rahmat Wildan dari kelas PIA 2021 dengan NPM 3121013. Adik-adik semua udah pada makan belum? Belum. Beli dong Kak. Ya udah, pokoknya kalau belum makan tetap harus bisa fokus dengan apa yang nanti saya paparkan di sini ya. Oke? Apa tuh Kak? Baik, di sini saya mulai saja materi yang akan saya paparkan kepada adik-adik semua, yaitu tentang rahasia hidup tenang. Dari adik-adik semua ada yang tahu nggak? Satu aja, rahasia hidup tenang itu apa? Jangan bohong. Boleh. Ada yang tahu lagi? Jangan suka overthinking, Kak. Betul. Ada yang tahu lagi? Oke, kalau nggak ada yang tahu lagi, kita lanjut ke slide berikutnya aja. Bentar ya. Oke, di sini rahasia hidup tenang menurut saya itu ada 3. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada istiqomah, dan yang ketiga ada amanah. Lanjut. Ke materi yang pertama yaitu jujur. Jujur di sini dimaksudkan yaitu kesesuaian antara perkataan yang sesungguhnya dan perbuatan yang sebenarnya. Atau jujur itu penting, hebat, dan keren karena membawa kebaikan menuju surga. Jadi kalau adik-adik ini pengen masuk surga, utamakan kita harus memiliki sifat jujur, yaitu tidak pernah berbohong, tidak pernah ngomong yang gak sesuai sama apa yang kita lakuin. Jadi kita ambil contoh aja kayak orang tua kita. Kita kalau mau kemana-mana kan harusnya tuh ngabarin dia jujur. Tapi kalau misalkan kita udah mulai dengan bohong, misalkan lagi di rumah tapi bilangnya lagi di luar, itu tuh nggak baik. Jadi nanti kedepannya hidup kita bisa nggak baik juga. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu amanah. Amanah di sini artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Jadi amanah yang saya maksudkan di sini yaitu jika orang tua kita misalkan ya, orang tua kita menitipkan sesuatu kepada kita untuk diteruskan kepada orang lain. Contoh kayak misalkan orang tua kita nitipin uang nih 20.000 buat bayar paketnya nanti datang karena orang tua kita lagi kerja. Nah itu kita harus meneruskan apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Lanjut poin ketiga. Istiqomah di sini yaitu artinya kukuh pendirian dalam kebaikan walaupun menghadapi berbagai macam tantangan. Jadi istiqomah itu bisa diartikan dengan kata konsisten. Kayak misalkan kita berbuat sesuatu dan kita ingin hasilnya itu selalu bagus gitu ya. Dan kalau hasilnya selalu bagus, kita harus menggunakan dengan ini istiqomah. Oke, kalau slide yang sebelumnya. Macam-macam jujur, amanah, dan istiqomah. Di sini ada 3 nih. Yang pertama, jujur, amanah, dan istiqomah kepada Allah. Yang kedua, jujur, amanah, dan istiqomah kepada manusia. Dan yang ketiga, jujur, amanah, dan istiqomah kepada diri sendiri. Oke, untuk anak-anak ada yang tahu gak? Jujur kepada Allah itu contohnya apa sih? Kamu yang berkerudung pink? Tahu saya Kak, gimana Kak? Oke, di sini jujur kepada Allah itu sebenarnya jujur kepada Allah itu kayak gimana ya? Kita nggak berbuat apa-apa pun Allah tuh udah pasti tahu gitu. Tapi lebih baik lagi kita jujur kepada Allah, kayak misalkan kita mengerjakan sesuatu yang emang harus dilakuin wajib gitu, jadi kita emang harus lakuin. Dan yang kedua ada jujur kepada manusia. Adik yang berkerudung biru tahu jujur kepada manusia? Gak tahu Kak. Oke, saya ambil contoh kalau jujur kepada manusia itu kita nggak boleh berbohong sama sesama manusia. Kayak misalkan saya ngomong sama Adi, kenyataannya Adi ini memakai kerudung berwarna biru, tapi saya ngomongnya Adi ini berkerudung warna oranye. Nah itu kan nggak bohong, nggak jujur. Berarti bohong, dosa itu nggak boleh, nanti nggak masuk surga. Oke? Dan yang ketiga ada jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri itu kayak misalkan kita ngerasain nih apa yang gak enak di dalam diri kita, tapi kita tuh berlaga kalau kita tuh baik-baik aja gitu loh. Jadi kita sama aja ngebohongin diri kita sendiri gitu loh.
Kalau emang diri kita lagi nggak baik-baik aja dan nggak kuat, itu mendingan nangis aja. Oke? Ngerti semuanya? Lanjut slide berikutnya ya. Oke. Jadi poin dari ketiga itu saya rangkum ke dalam sini. Hikmah 3 rahasia hidup tenang. Yang pertama, hidupnya selalu dilindungi oleh Allah sehingga akan dimudahkan dan disukseskan urusannya. Jadi kalau misalkan kita pengen hidup kita dilindungi oleh Allah, dicintai oleh Allah, kita harus mempunyai sifat 3 yang tadi tuh, yaitu sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang kedua, disenangi banyak orang karena mendapatkan kepercayaan dan simpati dari mereka. Nah, dibalik dari kita mempunyai 3 sifat tadi, kita juga bisa disenangi oleh orang lain. Kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari orang lain pula. Dan yang terakhir, jika kita memiliki 3 sifat tersebut, insya Allah hidup kita akan bisa dengan tenang, bisa dengan baik, dan kita bisa menjalaninya dengan enjoy gitu Pak. Jadi aman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya dikit? Nah, saya mau nanya, Ya, apa tuh? kalau istiqomah dalam kebohongan gimana Kak? Soalnya teman saya suka bohong kalau mamanya kasih bayaran sekolah, soalnya bayarannya 30.000 tapi katanya dia ke 50.000. Oh, itu temannya sendiri apa gimana? Iya, teman saya Kak. Kalau istiqomahnya nggak bener gimana tuh Kak? Nggak boleh itu. Kalau dalam istiqomah itu kita harus bisa menjalani istiqomah tuh ke hal yang baik gitu. Kalau emang awalnya udah bohong, itu udah nggak jadi istiqomahin lagi. Jadi nggak boleh. Apalagi hal yang tadi yang disampaikan itu benar-benar hal yang nggak baik gitu loh, jelas. 30.000 jadi 50.000, 20.000 nya mana? Buat apa itu? Buat beli gorengan Kak. Nah. Gorengannya juga bohong Kak, katanya ngambil 3 padahal mah bayarnya cuma 1.000. Nah, padahal kan di dalam yang tadi yang saya jelaskan ada sifat jujur. Jadi kenapa kita harus bohong? Mendingan kan tadi kalau misalkan mau minta 50.000 bilang aja 20.000 nya buat 3 aja. Nah, jadi kita bisa dapat 3 tuh. Jujur karena kita udah bilang berapanya. Yang kedua amanah karena kita udah nerusin omongan yang dikasih oleh orang tua, dikasih 50.000. Dan yang ketiga kita bisa istiqomah dalam menjalani hal itu. Gimana, ngerti gak? Makasih Kak. Ada yang mau nanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Menanya dong Pak, Boleh. Adik di sana. bagaimana cara menjadi orang yang beramanah? Bagaimana cara menjadi orang yang beramanah ya? Oke, mungkin tips dari saya mungkin pertanyaannya kan bagaimana kita menjadi orang yang beramanah ya? Mungkin tips dari saya yang pertama, kita harus tanamin kepada diri kita sendiri tuh. Kita harus punya sifat amanah, kayak misalkan kita diamanahin sama orang nih, kita harus jaga mati-matian gitu loh. Saya punya tips itu. Dan yang kedua, pikirin lagi deh, kalau misalkan amanah yang kita jalanin itu dengan segala resikonya. Jadi kita harus benar-benar jaga amanah itu dengan semaksimal mungkin, karena kita memikirkan resiko jika amanah yang kita lakuin ini nggak berjalan itu akan gimana ke depannya. Mengerti? Kalau misalkan kita udah diamanahin sama orang, tapi amanah yang orang iya, jadi kalau misalkan kan bagaimana apa sih menjadi orang yang amanah? Iya, tapi kalau misalkan tadi kan Bapak bilang sikap amanah itu udah ditanam dari diri kita sendiri kan? Ya kan Pak? Enggak, salah. Saya bilang kita harus bisa menanamin di dalam diri kita. Kalau misalkan kita harus bisa menjaga amanah yang disampaikan oleh orang. Iya, terus kalau misalkan kita maksudnya kita mau ini apa sih mau belajar dan mau tadi gue lupa dah gak jadi nanya. Masih ada yang ingin bertanya? Saya Boleh. Apa Pak tuh? mau nanya, sebenarnya ini jujur istiqomah amanah ini ada nggak sih Pak di Al-Quran surat apa ya? Nah, dulu ya bro. Ada yang masih ingin bertanya? Iya, saya Boleh. Apa tuh? tadi kan lihat seperti jujur seperti itu kan, sebenarnya ada nggak sih di hadis atau enggak di Al-Quran? Soalnya ini disuruh siapa
di sini saya mengambil hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, wajib atasmu bersikap jujur, karena keduanya itu adalah surga. Jadi kalau misalkan kita bisa berbuat atau bersikap jujur, itu insya Allah kita bisa mendapatkan surga. Dan jauhi dari kedustaan atau kebohongan. Dari lawan kata jujur itu kan bohong ya. Nah di dalam bohong itu memiliki kedustaan dan akan bisa masukkan kita ke dalam neraka. Jadi wajib atas sikap jujur supaya kita bisa masuk surga. Itu hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti kita nggak boleh nggak jujur ya? Betul, nggak boleh itu jujur. Nggak boleh itu nggak jujur. Kita harus jujur karena kalau bohong kan resikonya kita masuk neraka. Iya, jadi ada yang ingin tanya lagi? Itu teman saya mau nanya Pak. Mau nanya? Iya, mau nanya apa? Mau nanya Bapak. Iya, maaf ya. Misalnya nih udah nanamin buat mau jujur, amanah, istiqomah, tapi lingkungan sekitarnya kan Nggak mendukung. Iya. itu gimana? Buat melakukan Oh, mungkin kalau misalkan lingkungan kita nggak mendukung ya. Sebenarnya kan hidup mau dimanapun ya, hidup itu kan keras ya. Jadi kita harus bisa belajar gitu loh. Kita belajar menyikapi lingkungan yang kita miliki. Kayak misalkan lingkungan yang di dekat kita tuh nggak enak gitu buat kita bersikap untuk mencoba jujur, amanah dan istiqomah. Jadi ya satu-satunya cara belajar dan berdoa kepada Allah supaya kita dijauhi dari lingkungan-lingkungan yang nggak enak gitu. Oke? Mengerti? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.